Halo, perkenalkan nama saya Brema Gregorius Silitonga dengan NPM 223161. Saya mahasiswa semester 1 Pendidikan Teologi, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana, Madiun di Jawa Timur. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Jemaat Membangun Iman. Saya mereview buku ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pastoral dengan dosen pengasuh Bapak Albertus I. Ketut Deni Wijaya SPD Min. Pengarang buku ini yaitu Yefungsi Nusantara Penerbit Dioma, Jalan Songgoriti 28 Malang. Buku ini mempunyai 54 halaman dan 3 bab. Bab yang pertama berjudul Demi Iman Bukan Pengetahuan. Bab 1. Demi Iman Bukan Pengetahuan. 1. Sekedar tawaran. Catatan kecil ini pertama yang terutama ditawarkan kepada mereka yang entah karena tugas atau karena merasa terpanggil biasanya memandu pertemuan-pertemuan jemaat. Namun pada saat yang sama mereka juga tidak memiliki latar belakang teologi yang kuat, namun di satu sisi mereka bersemangat dalam usaha membangun jemaat. Namun di sisi lain, kerap kali mereka kurang dapat menerima atau kurang dapat diterima oleh jemaat karena kurang memenuhi selera jemaat. 2. Arah yang hendak dicapai. Arah yang hendak dicapai dalam tulisan ini pertama adalah terciptanya jemaat yang memiliki daya komunikasi iman. Iman dalam hal ini tentulah berbeda dengan pengetahuan tentang kitab suci, teologi maupun aturan-aturan kegerejaan. Dalam hal ini, iman lebih merupakan pengalaman manusia yang sedang mengalami rahmat Tuhan, sehingga berani berkata bahwa Tuhanlah seumur hidup dan pengharapannya. Lalu kedua, terciptanya jemaat yang mandiri di mana mereka dapat menghadapi kebutuhan-kebutuhan kelompok yang sebenarnya bisa mereka penuhi sendiri, yakni segala kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak tertabis, artinya oleh awam. 3. Beberapa kesulitan dalam pertemuan-pertemuan iman jemaat pada umumnya. 1. Yaitu pemandu terkesan mengurui. 2. Kesibukan jemaat. 3. Merasa tidak diundang. 4. Perpecahan dalam jemaat. 5. Pemandu yang kurang terlatih. 6. Materi pembicaraan yang menjemukan. 7. Pertemuan yang tidak berubah. 8. Model itu kan sudah pernah kita pakai. Bab 2. Yaitu seputar memandu iman jemaat. 1. Yaitu sederhana namun sebaiknya diperhatikan. Pemakaian kata ganti secara tepat. Seringkali ditemui pemandu yang mencampur adukan pemakaian kata-kata ganti. Saya, kami, dan kita. Memang hal ini sepele, namun bisa mengganggu aktivitas pemandu atau menjadi semacam sulit bagi kelompok yang peka akan pemakaian bahasa yang benar. 2. Yaitu pemandu bukanlah guru. Dari banyak pengalaman pemandu, cenderung memakai gaya bicara semacam ini, karena kehadirannya sudah diterima oleh jemaat. Dengan kata lain, pemandu harus bisa menempatkan diri secara bijaksana. 3. Pemandu bukanlah wakil jemaat. Seorang pemandu bukanlah wakil dari kelompok orang yang ingin berbicara kepada Tuhan, dan seakan-akan membutuhkan seorang juru bicara atau perantara, atau lebih disebut koordinator yang mengatur jalannya doa bersama, sedangkan yang berdoa tidak lain adalah semua jemaat yang hadir. 4. Bicara dengan jelas. Kemampuan berbicara seseorang pemandu merupakan salah satu kunci kelancaran jalannya pertemuan, sehingga sedapat mungkin ia berbicara dengan lantang, artikulasi kata yang jelas, alur pemikiran teratur, dan pemakaian rumusan kata-kata yang bisa dimengerti bersama. 5. Pemandu yang beriman dan pantas diteladani. Penghayatan iman seseorang akan dapat terbaca dari bagaimana ia bercanda mengatasi situasi kritis, berbicara tersenyum, dan sebagainya. Keteladanan hidup juga akan sangat berpengaruh bagi penerimaan jemaat terhadap pemandunya. 2. Beberapa model pertemuan iman yang bisa dipakai, yaitu 1. Ibadat sabda dengan renungan. Ibadat sabda dengan sharing. Sharing adalah ungkapan hati seseorang karena bersifat pribadi. 3. Diskusi
Diskusi tidak lain adalah suatu pertukaran pikiran secara teratur dan terpimpin dengan tujuan menghasilkan suatu pengertian yang lebih benar, jelas, mendalam, dan nyata. 4. Lucio Diva membaca, berdoa, dan kitab suci. 5. Dialog interaktif. Secara umum, jalannya pertemuan dialog interaktif diawali dengan 1. Pembukaan, 2. Mendengarkan, dan kesaksian. 3. Tanya jawab tentang kesaksian. 4. Menimpa impresi dari kitab suci. 5. Menanggapi kesaksian. 6. Penutup. 6. Doa bersama Mazmur. Contoh tata urutan pernyataan jika Mazmur ini dipakai dalam bentuk ibadah. 1. Pembukaan. 2. Pujian atau syukur. 3. Sedikit uraian dari pemandu tentang isi, suasana latar belakang, dan keterangan seperlunya. 4. Doa pribadi dalam batin. 5. Doa spontan. 6. Pujian atau syukur. 7. Penutup, yaitu doa penutup dan nyanyian penutup. Aksi refleksi iman. Aksi pemandu mengajak kelompok untuk mengadakan sebuah aksi atau tindakan bersama, misalnya saja kerja bakti di rumah. Salah satu anggota jemaat yang membutuhkan mengadakan kunjungan sosial ke lokasi permukiman kumuh, kunjungan persaudaraan ke panti asuhan bersama-sama mendampingi anak-anak sekolah minggu, berkunjung ke penumpangan anak-anak cacat, dan lain-lain. Tata urutan refleksi yang bisa dilakukan kurang lebih sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Tukar pengalaman lucu. 3. Sharing pengalaman yang menyentuh atau kebersamaan. 4. Menimpa kekuatan dari kitab suci. 5. Berbicara aksi atau tindakan selanjutnya. 6. Evaluasi. Lalu 7. Penutup. 8. Bersahabat dengan kitab-kitab kebijaksanaan. 3. Terdapat karya-karya sastra religius yang mewakili berbagai macam pergulatan hidup manusia secara umum tanpa terbatas agama, warna kulit, bangsa, dan sebagainya. Di balik rumusan-rumusan tertulis itu tergantung misteri manusia dalam menyelami peristiwa dan rahasia-rahasia kehidupan. Mengingat banyaknya bentuk alinea penulisan yang panjang, bisa saja kita memotong maupun menggabungkan ayat-ayat yang kiranya penting untuk direnungkan. Tentang bagaimana menyusun tata urutan dalam merenungkan kumpulan kitab ini, kurang lebih sama dengan yang dapat kita lakukan pada saat kita berdoa dengan Mazmur. Bab 3. Spiritualitas dalam komunikasi. Iman jemaat. Ada beberapa hal yang sebaiknya dihayati bersama-sama dalam usaha menghidupkan komunikasi iman dalam Jumat. 1. Iman yang tak terekspresi dalam hidup sehari-hari adalah omong kosong. Pertemuan-pertemuan komunikasi iman dalam Jumat akan sia-sia jika ternyata dalam hidup keseharian tidak terpancarkan sikap dan perilaku seperti orang beriman sama sekali. Orang beriman seharusnya memiliki gairah dan optimisme hidup. Seorang beriman juga seharusnya memiliki kesediaan hati dan dirinya untuk memberi tempat berteduh bagi yang kehilangan. Karena itu, pertemuan-pertemuan komunikasi iman jemaat seharusnya bermuara pada pancaran senyum dan aksi laku dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kitab suci menyimpan kekayaan rohani yang berlimpah. Pertama, kitab suci. Kita bukanlah seperti itu. Ia lebih merupakan sebuah kumpulan tulisan pergulatan iman manusia atas segala lika-liku kehidupan manusia. Kedua, kitab suci kita Recaligus juga berisikan pergulatan manusia dalam berhadapan dengan misteri penyelenggaraan ilahi. Dua sisi pokok yang ada dalam kitab suci itulah yang sebenarnya menyimpan begitu banyak kekayaan rohani. Karena dari keduanya itulah Allah selalu ditonjolkan sehingga manusia dapat semakin mengenal Allah melalui buku ini. 3. Aku datang untuk membawa kabar gembira.
Evangelium dalam bahasa Latin berarti kabar gembira, dan Injil tidak lain adalah Evangelium itu sendiri Injil yang berisi tentang manusia Yesus yang hadir di dunia membawa kabar pembebasan dan sekaligus juga memberikan contoh, merupakan kabar sukacita bagi banyak manusia kecuali para pengusaha. Maka jika kita beriman kepada Yesus dan menganggapnya sebagai Tuhan dan Guru, maka kita pun akan melakukan apa yang diperbuatnya, yakni membawa kabar sukacita. Sekian review buku ini yang dapat saya sampaikan mengenai jemaat membangun iman. Saya terima kasih dan semoga kita selalu berada dalam renungan Kristus.